sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini. Pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul Vision and Action. Vision atau visi adalah pandangan untuk dapat melihat ke depan. Sedangkan action, tindakan, adalah langkah atau perbuatan yang kita lakukan. Bagi kita orang percaya, firman Tuhan adalah sebuah visi dalam kehidupan kita. Sebuah visi atau firman Tuhan diikuti dengan tindakan-tindakan akan menghasilkan firman Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Mari kita lihat kembali kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16, sesudah Elia menerima pemeliharaan Tuhan di Sungai Kerit, maka beberapa waktu kemudian sungai tersebut menjadi kering, sebab tidak ada hujan yang turun di negeri itu. Maka Elia menerima visi atau firman Tuhan yang baru. Di ayat yang ke-8 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia menerima visi dari firman Tuhan. Elia diberi pandangan melalui firman Tuhan untuk dapat melihat apa yang akan terjadi di dalam perjalanan hidupnya ke depan. Dan yang membuat visi atau firman Tuhan itu terjadi atau digenapi adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah Elia menuju visi atau firman Tuhan itu. Firman Tuhan berkata, Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Percaya kepada visi atau firman Tuhan dan melangkah sesuai visi atau firman itu membuat firman Tuhan itu, visi itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Perhatikan, selain Elia melangkah menemui janda Sarfat itu, Elia juga membagikan visi atau firman Tuhan itu kepada janda Sarfat. Visi atau firman Tuhan yang sama dibagikan Elia kepada janda Sarfat itu. Seperti kita ketahui, janda Sarfat itu adalah orang yang sangat kekurangan, bahkan untuk dirinya sendiri saja tidak cukup. Tetapi Elia meminta untuk memberi makanannya kepada Elia terlebih dahulu. Mari kita lihat ayat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat 13, perhatikan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ini bukan hal yang mudah yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Bukan saja janda Sarfat itu. Sebab di tengah kekurangan, tetapi janda Sarfat ini diminta untuk mendahulukan dan memberi kepada abdi Allah. Dalam hal ini sebagai wakil Tuhan saat itu. Memberikan rotinya terlebih dahulu dibandingkan kepada keluarganya sendiri. Ini tentunya hal yang tidak biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, Elia membagikan visi atau firman Tuhan kepada janda Sarfat itu. Ayat 14 dikatakan, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan
memberi hujan ke atas bumi. Elia membagikan visi atau firman Tuhan itu kepada janda Sarfat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, visi atau firman Tuhan itu perlu kita bagikan untuk orang yang membutuhkan. Supaya mereka mendapat keberanian untuk mulai melangkah dengan iman berdasarkan firman Tuhan dan menuai penggenapan firman Tuhan itu. Setelah janda tersebut menerima visi atau firman Tuhan itu, lalu dikatakan janda Sarfat itu melangkah, melakukan seperti yang dikatakan Elia. Janda Sarfat ini mendapat keberanian untuk melangkah dalam iman. Ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Perhatikan ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara penuaian kehidupan orang percaya yang mau menerima visi atau firman Tuhan dan mulai melangkah. Bapak Ibu Saudara akan menuai pengenapan firman Tuhan itu seperti Elia dan janda di Sarfat bersama anaknya, menuai mujizat pemeliharaan dalam hidup mereka. Vision and actions create miracle reaction. Visi yang disertai dengan tindakan-tindakan akan menciptakan reaksi keajaiban. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menerima berkat keajaiban, pertolongan, pemeliharaan daripada Tuhan, tangkap visi itu, tangkap firman Tuhan itu, dan mulailah lakukan, mulailah melangkah. Karena visi disertai dengan langkah-langkah, maka akan menghasilkan keajaiban. Firman Tuhan pada pagi hari ini berkata melalui Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari firman Tuhan yang sebagai visi dalam kehidupan itu, kita harus mulai lakukan dan mulai melangkah di dalam firman tersebut. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan menuai sesuai dengan janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah visi firman Tuhan yang diberikan kepada setiap kami masing-masing, boleh Tuhan kami lakukan dan mulai melangkah di dalam firman itu, supaya kami Tuhan boleh menuai berkat pertolongan pemeliharaan Tuhan dari penggenapan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
kuasa